Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai overthinking dan cara menghindarinya. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Terjebak pada penyesalan dari masa lalu dan terlalu terpaku pada skenario bagaimana kalau mungkin sering kita alami. Pikiran seperti ini kelihatannya biasa saja, tapi jika terlalu sering bisa menjadi tanda overthinking. Bila sudah demikian, kita perlu waspada karena overthinking bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit mental. Nah, mari kita ketahui apa itu overthinking melalui ulasan berikut ini. Overthinking adalah istilah yang sering ditujukan pada orang-orang yang terlalu banyak berpikir, namun jangan menyamakannya dengan pemikir. Orang yang overthinking seringkali memikirkan hal-hal sepele secara berlebihan. Overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan. Menurut Wirdatul Anisa, seorang psikolog pada kuliah online CPMH UGM pada hari Jumat tanggal 18 Juni, mengemukakan bahwa overthinking dapat berupa ruminasi dan khawatir. Ruminasi adalah kecenderungan untuk terus memikirkan hal yang telah berlalu, merasa hari ini akan lebih baik jika kemarin melakukan suatu hal juga merupakan salah satu bentuk masa lalu. Sedangkan khawatir adalah kecenderungan memikirkan prediksi yang negatif. Banyak yang keliru menganggap sikap ini sebagai sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Padahal kenyataannya terlalu sering berpikir berlebihan juga dapat memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan kita. Penyebab overthinking tidak diketahui secara pasti. Kendati demikian, perilaku banyak dialami oleh orang-orang yang mengidap masalah psikis seperti gangguan kecemasan atau depresi. Lalu apa saja ciri-ciri orang yang mengalami overthinking? Orang yang terlalu banyak berpikir umumnya tidak menyadari jika mereka memiliki sikap ini. Untuk menyadarinya, mereka perlu mengenali apa saja tanda-tanda dari sikap overthinking. Lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, saat menghadapi masalah, tidak fokus untuk mencari solusinya. Masalah akan selesai jika kita dapat menemukan jalan keluar untuk meringankan beban yang dihadapi. Sayangnya, si overthinker seringkali kesulitan untuk mencari cara mengatasi masalah tersebut. Sebaliknya, mereka malah terlalu berfokus dengan masalah itu sendiri dan memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Selanjutnya, yang kedua, sering merenungkan hal yang sama berulang-ulang. Berpikir repetitif atau merenungkan hal yang sama berulang kali merupakan salah satu tanda dari perilaku overthinking. Pikiran berulang ini biasanya berkaitan dengan masalah itu sendiri, kesalahan yang dilakukan, atau kekurangan yang dimiliki. Akibatnya, kita mungkin mendapati diri membayangkan sesuatu yang buruk terjadi berkali-kali. Selanjutnya, yang ketiga, rasa cemas membuat kita susah untuk tidur nyenyak. Merenungkan hal yang sama berulang kali bisa menimbulkan kecemasan dan membuat otak kita terus aktif. Jadi, ketika menjelang tidur, pikiran kita tidak bisa tenang dan akhirnya membuat kita susah memejamkan mata. Kemudian yang keempat, kita seringkali kesulitan membuat keputusan. Terburu-buru mengambil keputusan memang harus dihindari agar tidak salah langkah. Namun bukan berarti kita harus bersikap overthinking. Pasalnya, orang yang kebanyakan berpikir seperti ini terpaku untuk menganalisis masalah. Akibatnya, pengambilan keputusan akan semakin sulit dilakukan dan membuang waktu. Selanjutnya yang kelima, kerap menyalahkan diri saat salah ambil keputusan. Tanda lain yang menunjukkan bahwa kita overthinking yaitu sulit sekali move on dari keputusan yang dibuat, terutama jika kita mengambil keputusan yang buruk atau salah langkah. Bukannya beranjak dan belajar dari kesalahan tersebut, kita malah sibuk memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi jika kita mengambil keputusan yang berbeda. Biasanya, orang dengan sikap seperti ini cenderung menyalahkan diri sendiri terus-menerus.
Apa saja dampak overthinking pada kesehatan tubuh? Sikap berhati-hati memang perlu, tapi jika sudah overthinking, kita harus bisa mengerem diri untuk mengendalikan kebiasaan ini. Pasalnya, berpikir secara berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Salah satu dampak buruk dari overthinking adalah stres. Ini karena otak menjadi sibuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu secara berlebihan sehingga tekanan psikologis menjadi lebih besar. Alhasil, sistem saraf pusat dalam tubuh akan mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenal dan melepas hormon stres dalam jumlah banyak. Gejala fisik akibat stres yang mungkin kita rasakan antara lain sakit kepala, mual, konsentrasi terganggu, detak jantung meningkat, dan nafas tergesa-gesa. Jika kita mengalami stres dan terus overthinking, risiko terjadinya gangguan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, dan serangan panik akan semakin tinggi. Pada orang yang sudah memiliki penyakit mental, berpikir berlebihan pada hal-hal yang sepele bisa memperparah gejalanya. Hal ini bisa mempersulit pengobatan dan menurunkan kualitas hidup penderitanya. Dilansir dari situs Cleveland Clinic, risiko penyakit jantung bisa meningkat karena stres berkepanjangan, yang salah satunya mungkin dipicu oleh sikap overthinking. Di samping itu, stres juga bisa memicu perilaku kompulsif untuk menghilangkan stres. Ini mungkin bisa menyebabkan kecanduan alkohol atau penggunaan obat-obat terlarang. Alih-alih menghilangkan stres dan mengembalikan tubuh ke keadaan rileks, perilaku kompulsif ini cenderung membuat tubuh dalam keadaan stres dan menimbulkan lebih banyak masalah kesehatan. Lantas, bagaimana cara mengatasi overthinking? Setelah mengetahui apa itu overthinking, selanjutnya adalah mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Langkah pertama dalam mengatasi overthinking tentu dengan mencari tahu apa pemicunya. Pasalnya, beberapa orang cenderung berpikir secara berlebihan saat menghadapi masalah tertentu. Dengan mengetahui pemicunya, kita akan menjadi lebih waspada untuk mengontrol diri. Cobalah untuk melepaskan pemikiran yang membuat kita jadi cemas. Kuncinya tetap mengamati dan mengevaluasi masalah. Tapi pikirkan juga solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi kita tidak terpaku pada masalah saja. Sebagai contoh, kita terbiasa membayangkan skenario terburuk dari sebuah situasi. Alih-alih tenggelam dalam kecemasan, buatlah rencana mengenai apa yang akan kita lakukan bila hal tersebut benar-benar terjadi. Kemudian jangan berlarut dalam penyesalan ketika kita salah mengambil keputusan. Akan tetapi, belajar dari kesalahan tersebut agar tidak mengulanginya di kemudian hari. Terkadang yang kita butuhkan ketika pikiran-pikiran itu muncul adalah distraksi atau pengalian. Jadi saat pikiran mulai penuh, coba alihkan dengan bermeditasi, berjalan-jalan, atau melakukan kegiatan lain yang kita senangi. Bila kita merasa kesulitan untuk meredam kebiasaan terlalu banyak berpikir, ceritakan kekhawatiran kita kepada orang yang terdekat dan terpercaya. Jangan ragu untuk pergi konsultasi ke psikolog jika overthinking sudah mulai mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, poin penting yang harus kita ingat agar kita terhindar dari sikap overthinking yaitu saat pikiran mulai penuh, coba alihkan dengan bermeditasi, berjalan-jalan, atau melakukan kegiatan lain yang kita senangi. Nah, demikian tadi sedikit ulasan mengenai overthinking dan bagaimana cara mengatasinya. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini kita menjadi lebih memahami bagaimana cara menghindari sikap overthinking. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.